Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Jadi habis mata pelajaran apa tadi? Matematika Pak. Oh iya. Bahasa Indonesia Pak. Oke, mulai. Kultur. Oke, kultur. Biologi. Oke. Penjas Pak. Oke, penjas. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok, baiknya kita memulai kegiatan dengan doa. Ada yang mau pimpin doa? Saya Pak. Ayo, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, karena kita juga sudah berdoa. Jadi sini ada yang tahu saya? Belum. Dan teman-teman juga belum saling kenal ya? Belum. Oke, baik, Oke, baik, mungkin kita perkenalkan satu-satu dulu ya. Mulai dari Bapak. Oke, baik, perkenalkan nama Bapak Muhammad Reza, biasa dipanggil Eza. Dan hobi Bapak itu suka membaca. Nah, boleh nanti teman-teman sebutkan nama dan hobi, mulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Aco, hobi saya itu menggambar. Perkenalkan, nama saya Irsyad. Hobi saya itu bermain bola. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Putra, Sekretari Maria, hobi saya makan bakwan. Oke, baik, selanjutnya. Ya, perkenalkan saya Fikra, hobi saya belajar Pak. Oke, selanjutnya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan, biasa para panca cempaka. Oke, Untuk hobi saya hobi video orang jalan-jalan. oke, selanjutnya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Joan Amelia. Hobi saya membaca. Oke, baik. Berarti sudah saling kenal ya? Sudah Pak. Sebelumnya sudah pernah ada ikut kegiatan konseling kelompok? Belum Pak. Belum. Sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Baik, Bapak jelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok adalah sesi diskusi kecil orang dengan seorang pemimpin, Bapak, dan anggota kelompok, yaitu kalian. Dan tujuan untuk membantu setiap anggota kelompok untuk menyelesaikan permasalahan setiap anggota kelompoknya. Jadi saling sharing session, memberikan pendapat. Jadi bagaimana sampai sini, paham? Oke, baik. Itu tadi pengertian tentang konseling kelompok ya. Oke, selanjutnya Bapak yang bertanya, apakah anak-anak kemari dengan kata terpaksa atau tidak? Tidak Pak. Nah, berarti teman-teman sukarela datang pada hari ini. Iya. Dan Bapak harap teman-teman dapat memberikan pendapat apapun yang teman-teman miliki, keluarkan. Dan Bapak jamin apapun yang teman-teman bilang itu tidak akan keluar dari lingkaran ini maupun ruangan ini. Bagaimana, paham? Dan juga ada kita punya peraturan. Nah, di mana peraturan yang pertama itu ketika ingin bertanya ataupun memberikan pendapat silakan angkat tangan. Dan aturan kedua, jangan ada yang menyeleneh pembicaraannya temannya. Jangan ada yang langsung potong temannya bicara. Dan satu lagi, untuk selanjutnya kita akan menyepakati waktu. Untuk waktunya itu 1 kali 45 menit. Sepakat? Baik, 1 kali 45 menit. Baik, untuk kontrak selama kita ini 6 kali 45 menit. Apakah sepakat? Sepakat. Oke, baik, kita sepakati. Jadi saya lihat ini teman-teman ini sudah banyak mengantuk ini. Iya. Jadi kita melakukan ice breaking dulu biar tambah semangat. Boleh? Boleh. Oke. Apakah ada saran ice breaking? Saya Pak. Saya juga. Ya, apa sarannya? Begini Pak Izin. Saya misalkan masing-masing itu harus punya nama buah. Saya misalkan Aco, pisang, anggur, apel. Jadi kayak sebab begini. Saya apel, baru Iki nanas. Jadi Iki sebutkan nama buahku, baru dia sebutkan nama buahnya. Begitu selanjutnya. Kalau sarannya Nafikra? Dari saya Pak, tepuk serius. Tepuk Ya, kita konsentrasi. konsentrasi Pak. Contohnya itu begini Pak. Oh, ya. Konsentrasi, Oh, iya. konsentrasi.
Saya satu bukan namanya lanjut menyanyi Pak. Jadi mau sepakati pakai skripsinya siapa ini? Gak ada Pak. Oh iya. Jadi mungkin bisa diperagakan sekali lagi contohnya. Contohnya, saya apel, Iki nanas, Pika rambutan. Jadi kayak saya bilang nanas, baru Iki baru bilang nanas apel, baru Pika baru bilang nanas apel rambutan. Gitu, kayak Saya sambung. iya gak sama, pokoknya harus dilanjutkan terus sama buahnya dah. Sampai Yang sampai ini siapa? berurutan. Oh, berurutan. Saya suruh tes dulu. Ya. Tentukan. Boleh beli gua dulu. Ya, pilih nama buah dulu. Pisang. Oke, pisang, Pepaya, pepaya, rambutan, rambutan, Strawberry. strawberry. Oh ya. Sinus. Apa itu? Sinus. Ada. Oke. Melon. Berarti kita peragakan sekali lagi ya. Contoh, alurnya begini. Dela ke Aco, Aco ke Iki, Iki ke Icat, Icat ke Fikra ke Arya, Arya ke Dela. Boleh? Boleh. Ya. Coba peragakan. Melon. Pisang. Bukan. Konten apa? Konten. Melon. Melon pisang. Melon pisang sinus. Melon, pisang, ingus, pepaya. Melon pisang sinus pepaya strawberry. melon, pisang, minus, pepaya, strawberry, rambutan. Boleh. Berarti boleh ya? Boleh. Oke, kami mulai. Boleh? Boleh. Dari Dela. Melon. Melon pisang. Oh enggak, ini bapak juga ikut mungkin biar lebih enak. Ayo, Pak. Oke, bapak punya limit. Pak, jadi bertanya, saya boleh dirubah lagi tiba-tiba Pak? Saya boleh dirubah lagi supaya Buahnya. Iya, boleh. 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 katakan coba. Apa? Nanti Nanti kita dulu deh Pak. itu Pak kalau boleh di. Iya. Saya tahu. Iya, baru. Oh, silakan. Ada yang masih mau rubah? Sudah ada. Yang masuk akal ya. Ya. Oke, dari bapak. Belimbing. Belimbing rambutan. Belimbing rambutan pisang. Belimbing, rambutan, pisang, mangga. Oh, Iya. Oh iya. Ayo ulang. Fokus. Ayo fokus teman-teman. Mulai dari bapak ya. Belimbing. Belimbing pisang. Belimbing pisang anggur. Belimbing pisang anggur pepaya. Belimbing, pisang, anggur, pepaya, strawberry. Belimbing pisang. Pepaya. Kita lagi. Lanjut. Tidak. Ulang. Oke, ini terakhir ya final. Final. Saran Pak yang salah dihukum. Ya. Iya, boleh. Belimbing. Belimbing pepaya. Belimbing pepaya anggur. Belimbing pepaya anggur nanas. Belimbing, pepaya, anggur, nanas, mangga. Belimbing pepaya anggur nanas semangka pisang. Belimbing, pepaya, anggur, semangka, nanas. Oke, karena kita sudah punya orang yang kalah. Jadi apa tuh hukumannya? Apakah ada saran? Hai Pak. Oke. Saran yang kalau itu hukumannya DP permasalahan yang diambil. Oke, saran. Saran. Saran Pak, ini lagi kanan-kanan. Ya, oke. Ada lagi saran? Oke, kita mau pakai saran siapa atau langsung pakai dua saran? Atau satu saja? Silakan, Pak. Sarannya siapa? Kanak-kanak. Oke, kita sepakati bahwa aturan yang kalah itu menyanyi kanak-kanak. Boleh mungkin Arya nyanyi lagu kanak-kanak. Jadi karena nih Pak, lagu kanan itu seperti apa? Boleh bisa dijelaskan? Ini Pak, seperti palu jadi makan atau untuk bakwan ikan bulan. Ya, bakso bulan, tahu percon. Tahu bulan Pak. Goreng dadakan Ya, bulan juga didadakan. Cicak. Balik ke 5. Jadi ini saja Pak. Oke. Cica bibi. Oke, nah udah. Ayo teman-teman. Semuanya ada kena hukuman jangan ketawa. Oke, ada boleh diulangi. Jadi jadi yang dia mau dan
Tidak apa-apa ya Nadia kena hubungan kan tadi salah kan. Ya. Oke, bagaimana? Masih mengantuk, masih loyo? Tidak. Nah, kita memasuki kegiatan inti. Saya bertanya kembali apakah teman-teman sudah siap? Siap. Oke, baik. Saya masuk ke inti. Jadi, permasalahan yang kita akan selesaikan kali ini adalah tentang belajar. Jadi mungkin bisa ceritakan satu persatu permasalahan yang dialami. Mungkin mulai dari sebelah kiri saya sama Nadela. Oke, jadi kalau dari saya permasalahan belajar itu terkait hitung-hitungan Pak. Sekarang dari dulu sampai sekarang itu saya masih kesulitan untuk hitung-hitungan. Apalagi kalian. Oke, selanjutnya Naristi. Kalau sama saya mau belajar kalau dari teman Pak. Oke, tidak mau belajar dari teman. Masih ada? Saya Pak, nah masalah yang salah ini terkait belajar itu Pak, itu malas sekali belajar Pak. Kayak apa? Ada PR atau belajar sebelum ujian itu saya malas sekali Pak. Oke, baik. Selanjutnya Arya. Coba mungkin saya tidak beda jauh dari Kadela. Permasalahan belajar saya itu kayak kalah dalam soal perhitungan, kayak kalian, pembagian, dan tidak bisa. Lihat kalau saya Pak, saya akhir-akhir ini masih jenuh dengan belajar Pak, sudah malas. Hanya ingin bermain saja, tidak mau belajar lagi. Kalau dari saya Pak, saya akhir-akhir ini merasa motivasi belajar saya itu berkurang. Oke, motivasi belajar berkurang. Oke, itu tadi beberapa permasalahan yang teman-teman alami. Jadi di sini kalau menurut teman-teman permasalahannya siapa yang terlebih dahulu akan kami selesaikan? Apakah ada saran permasalahannya siapa? Kalau tidak ada, Bapak yang tentukan. Saran Pak, mungkin masalah berkat. Oke, ada lagi dari Bapak. Oke, kalau dari Bapak memang urgent sekali itu dari permasalahan yang besar, jenuh belajar, mau kayak bosan ya. Oke, jadi kita sepakati apakah kita sepakati permasalahan yang yang akan kita bahas. Sepakat? Sepakat. Jadi akan kami bahas itu permasalahan yang besar. Bukan berarti teman-teman lain akan tidak dibahas permasalahannya, tapi dengan waktu yang berbeda. Paham? Paham. Mungkin ke Aisyah boleh ceritakan masalah yang alami tentang dunia belajar. Oke baik Pak, kayak akhir-akhir ini saya rasa kayak situasi kayak sudah ada rasa ingin belajar Pak. Kayak maunya main, ini sudah bosan Pak. Setiap hari datang belajar materi, terus juga kayak dikit-dikit saja Pak. Kayak ada perubahan juga di saya. Mungkin karena saya dulu kurang memperhatikan karena malas. Saja Pak. Oke, berarti permasalahan yang ini jenuh dalam pembelajaran, malas belajar, apapun hal-hal itu kayak merasa bosan selagi yang kecuali yang riset senang mungkin kalau bermain riset tidak jenuh kan karena bermain. Kalau soal belajar ataupun apa itu gampang sekali jenuh. Oke, ya itu tadi permasalahannya. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Apa? Pikiran Tadi kan Icat bilang dia jenuh belajar itu nanti akhir-akhir ini. Padahal sebelumnya tidak. Tidak. Nah, kira-kira faktor apa itu yang mempengaruhi kayak Icat itu mulai jenuh dalam belajar? Saya rasa kayaknya dari dosen yang mengajar caranya begitu terus jalan. Jadi saya rasa mau belajar itu kayak sudah kurang semuanya. Nah, adalah Kalau dari saya, kira-kira ada tidak dampak yang saya rasakan kayak pas awal-awal dari yang saya mulai belajar sampai sudah jenuh dengan belajar. Kira-kira dari dua hal tersebut ada tidak dampak atau perbedaan yang dirasakan Bang? Kalau dari dampak itu saya rasa ada karena dulu awal-awal belajar itu kayak tugas itu kumpul kalau mau datang ke kampus mau sekali belajar pengen tahu hal lain. Kalau sekarang kayak tugas ada tidak terkumpul, ada yang
tak tinggal, tidak dikerjakan karena malas. Oke, kalau kamu ada tanggapan? Menurut saya ingin bertanya, apakah Icat sudah mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami? Kalau untuk solusi kayaknya belum terpikir. Nah, Rizky ada tanggapan? Ya, menurut saya main bersama hidup. Oke. Nah, Arya, tentang permasalahannya Aisyah. Mungkin Icat lebih fokus untuk belajar lagi. Kalau ada tugas harus mengerjakan, jangan ditunda-tunda. Mungkin saja. Ini baru sana. Ayo, kamu nanti ke sana. Oke, itu tadi beberapa tanggapan dari teman-teman kelompok. Bapak juga ingin bertanya nih, apakah ketika kejenuhan yang Aisyah rasakan itu apa yang Aisyah pikirkan pada saat pelajaran? Kan jenuh kan, apa yang Aisyah rasakan pada saat di jenuh itu? Pengen Aisyah pengen buat apa gitu? Itu saja pasti kayak pengen mau bermain lagi, sudah hilang rasa ingin belajar, kayak bermain saja di pikiran. Oh iya, baik. Itu tadi beberapa tanggapan. Jadi itu tadi beberapa pernyataan dan ataupun tanggapan dari teman-teman mengenai permasalahan Irsyad. Selanjutnya, apakah ada saran untuk ataupun solusi untuk permasalahan Irsyad? Kayak Ya, silakan Adela. kan Keisha bilang dia itu kayak jenuh dan belajar di pikirannya main terus. Nah mungkin Icat bisa kayak belajar sambil bermain. Mungkin itu bisa menjadi salah satu cara atau motivasinya Icat supaya Icat lebih bisa lebih tidak jenuh lagi dalam untuk belajarnya, karena bisa dibarengi dengan bermain dan juga belajar. Ada lagi saran ataupun solusi buat Irsyad? Ya, silakan Rizky. Coba jadi saran saya untuk Aisyah supaya agar tidak malas lagi apa yang dilakukan Aisyah kemarin sebelum malas itu akan kembali. Gitu. Nah, Ambo, Saya mungkin Icat bisa mengingat tujuan awal, ingat orang tua supaya kita termotivasi lagi, supaya tidak malas-malas. Bisa ya Pak dari saya. oke, mengingat orang tua. Kalau Arya, silakan. Mungkin saran untuk Icat, apa yang disampaikan sama seperti yang tadi, ingat terus orang tua, bagaimana kita kerjakan sama orang tua dari uang untuk memperkuliakan kita di kampus ini. Ingat dari orang tua, kalau ada tugas ya langsung kerjakan. Dan kreatif kalau dari saya Pak, mungkin sama seperti teman-teman tadi, kayak cari motivasi, ingat motivasi awalnya Icat bahwa Icat itu mau belajar, dan juga kan tadi Icat kurang nyaman dengan masuk. Mungkin Icat lebih berusaha lagi untuk mencari kenyamanan di kelas tersebut. Mungkin Icat cari metode bagaimana supaya Icat ini nyaman di kelas tersebut. Oke, baik. Saran dari Bapak, solusi buat Irsyad. Bagaimana Irsyad supaya tidak jenuh belajar? Coba buat hal-hal yang Irsyad senangi pada saat belajar. Contohnya kayak Irsyad belajar matematika, meskipun di kelas itu dia mempelajari tentang soal perkalian, tapi Irsyad senanginya di pembagian. Mungkin Irsyad bisa lakukan pembagian saja supaya agar lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran agar tidak jenuh lagi, agar dia terpikirkan saya supaya mau cepat keluar mau ke kantin gitu. Saya mungkin dari Bapak. Bagaimana Irsyad dengan tanggapannya teman-teman tadi? Ya Pak, Bisa mungkin simpulkan. Simpulkan. oke baik Pak. Jadi kesimpulan saya dapat, saya akan mengambil saran-saran dari teman agar saya bisa merubah ke depannya dan tidak malas-malas. Bagaimana cara saya mencari kenyamanan yang tidak kelas dengan cara meningkatkan motivasi dengan mengingat orang tua yang sudah menguliakan kita. Oke, berarti tadi
kesimpulan dari Naisat, berarti Naisat sudah mau mengambil langkah. Ya, oke baik. Oke baik, tadi itu kesimpulan dari Naisat. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari Acok. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan konseling ini, saya bisa mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajarnya kita supaya lebih lagi belajar. Begitu saja dari saya. Oke. Nah Arya. Kesimpulan yang saya dapat pada konseling kelompok pada pagi hari ini yaitu mungkin sama kayak aja tadi, ya, kita lebih mementingkan belajar. Kita harus mengingat orang tua di rumah bagaimana kerja kerasnya orang tua memuliakan kita. Oke, baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya Fikra. Dan saya dapat menyimpulkan terkait ketika kita sudah merasa jenuh ataupun malas untuk belajar di dalam kelas karena kan ketidaknyamanan, di mana kita harus bentar-bentar mencari kenyamanan untuk diri kita sendiri. Mungkin sekian. Oke, Rizky. Oke Pak, baik. Kalau dari saya kesimpulan yang saya ambil itu termasuk saya Pak, mungkin itu Pak. Bagaimana cara kita agar tidak jenuh saat belajar, tidak bosan, dan agar kita lebih rajin lagi ke depannya. Oke, Pak, terima kasih. kasih dari Rizky. Kalau dari saya yang saya dapatkan dari konten kelompok pada hari ini, mungkin kita semua pasti bakal merasakan gimana fase yang jenuh untuk belajar. Tapi meskipun kita semua bakal merasakan di fase itu, ada juga beberapa metode yang bisa seorang atasi untuk pernikahan tersebut dari saran teman-teman tadi. Selanjutnya karena teman-teman sudah menyimpulkan, ini Bapak simpulkan kembali. Jadi untuk permasalahan kejenuhan dalam belajar itu memang kita pasti ada mendapati fase tersebut. Bagaimana lagi diri kita menempatkan diri kita agar bisa nyaman kembali, agar bisa lebih bersemangat dan tidak terbawa arus. Ketika kita mendapatkan kejenuhan, jangan sampai kita mengikuti jenuh tersebut. Jadi jangan hanya kayak jenuh, saya mau ikuti terus alurnya ke bawah, saya mau ke kanan, saya mau keluar. Jadi itu akan berlarut-larut lagi. Jadi kita harus lebih ke cepat buat batasi itu kejenuhan, langsung buat hal-hal yang lebih menyenangkan maupun yang bisa berarah ke positif. Tentunya belajar apa yang disukai. Jadi itu saja kesimpulan dari Bapak. Selanjutnya bagaimana kesan dan pesan teman-teman setelah mengikuti kegiatan sesi konseling kali ini? Boleh dari Rizky lagi. Baik Pak, pesan saya cukup baik sekali hari ini Pak. Dan pesan saya ruangannya tolong diberi pelindung Pak, angin atau AC, minimal bisa angin lah Pak. Terima kasih Pak. Baik Rizky. Fikra. Oke, kesan saya alhamdulillah sangat baik. Pesan untuk kegiatan konseling selanjutnya itu jangan terlalu pagi Pak, siang sedikit Pak. Ya, sudah. Nah Arya. Oke, baik, kesan saya itu alhamdulillah cukup senang. Untuk pesan saya Menyusul. semua Yo. Ulang. baik Pak, untuk pesan saya itu alhamdulillah cukup senang. Kalau pesan saya semoga di sesi berikutnya ada kipas aja Pak, supaya tidak hilang kepanasan. Oke, baik. Terima kasih. Oke baik Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Saya juga senang juga dari teman-teman juga saya bisa jadi tahu dengan berubah memikirkan langkah awal saya. Saya Pak, kalau masih ada konseling berikutnya boleh dilakukan kembali Pak. Oke, terima kasih. Baik, kalau dari saya, pesan saya itu sangat baik karena dari kegiatan ini saya bisa belajar bagaimana cara mengatasi motivasi belajar yang berkurang atau menurun. Terus pesan saya mungkin pada sesi berikutnya kita adakan di ruangan yang lebih fasilitasnya lebih memadai. Saya. Oke, terima kasih. Kalau dari saya, pesan dari saya
sangat baik sekali. Untuk pesan saya mungkin sama seperti teman-teman yang lain terkait keuangan, kondisi keuangannya, dan juga kalau misalkan teman-teman sedang berada di fase tersebut, mungkin boleh lagi untuk diingat kembali orang tuanya, karena meskipun kalau misalkan orang di fase untuk mulai belajar, orang ingat lagi orang tuanya orang, kalau orang tuanya juga pasti ada di fase kayak sulit, malas untuk mungkin kalau orang malas untuk belajar, kalau orang tuanya orang fasenya itu kayak capek untuk cari uang, tapi karena berpikir orang lagi kayak harus dihilangkan lagi fase itu, jadi kayak harus lebih dipikirkan tentang orang tuanya orang, meskipun orang tuanya orang capek, tapi kayak diri orang, jadi kayak harus lebih berusaha lagi begitu, dan jadi terang harus ingat orang tuanya orang. Sekian. Oke, baik, itu tadi pesan dan pesan dari teman-teman. Selanjutnya, oke, karena kita sudah berada di akhir penghujung kegiatan hari ini, untuk sesi selanjutnya kita akan menentukan waktu. Apakah ada saran? Kalau untuk waktu dan tempatnya, kan ini tadi kita jam 7 sekali kan Pak, kasih jam 10 lah Pak. Oke, untuk tempatnya Mungkin dari berapa saja kayak lebih nyaman. tadi nantilah saran sama. Oke, baik. Oke, karena saran dari Nafitra untuk tempat dari Bapak, insya Allah Bapak akan memberitahukan tempatnya yang lebih seperti pesannya teman-teman, lebih memadai lagi tentang fasilitas maupun hal-hal yang lain. Oke, berarti sepakat di jam 10 di hari yang sama. Sepakat. Oke, karena berakhir sudah sesi kegiatan kita pada hari ini, karena kita memulainya dengan doa, alangkah baiknya kita mengakhiri juga dengan doa. Apakah ada yang mau pimpin doa? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah berdoa dan juga sudah melaksanakan kegiatan kalian ini, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Kita berjumpa lagi di pertemuan kali ini, di pertemuan kedua ya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah mau datang menghadiri undangannya Bapak. Masih ada yang kenal temannya satu sama lain? Masih, Pak. Sama Bapak masih kenal? Masih, Pak. Apa namanya Bapak? Waalaikumsalam, Pak. Baik. Kenapa nak? Mau buang gitu Pak. Oh ya, silakan. Oke, baik. Angka baiknya kita buka lagi kegiatan ini dengan doa. Ada yang mau bikin doa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai konseling kelompok pada hari ini, atau ini saya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kali ini kami akan melanjutkan sesi kegiatan konseling. Apakah masih ada yang tahu tentang kegiatannya kita kali ini? Lupa, Oke, Pak. Bapak jelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Baik, jadi sesi konseling kelompok itu adalah sesi diskusi terarah dan rahasia yang melibatkan kelompok kecil orang dengan seorang pemimpin. Contohnya kayak saya seorang pemimpin dan teman-teman itu anggota kelompok, saya pemimpin kelompok. Tujuan bimbingan kelompok ini, tujuan konseling kelompok ini untuk membantu setiap anggota kelompok menyelesaikan permasalahan pribadi yang mereka alami, bukan masalah kelompok, melainkan masalah pribadi cuma diselesaikan secara bersama, yaitu melibatkan kelompok. Tuh, sampai sini bagaimana? Oke, baik. Bapak sebelum Bapak apa namanya? Pak. Oke. Masuk. Oke, baik. Nafitra, apakah masih ingat apa itu konseling kelompok? Masih Pak. Oke, alhamdulillah masih. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan mereview permasalahan kita kemarin terkait permasalahannya Irsyad.
Bagaimana Irsyad selama beberapa hari ini, apakah ada perubahan ataupun bagaimana? Oke baik Pak, alhamdulillah beberapa hari ini saya sudah memakai saran-saran teman-teman kemarin. Di mana saya itu memikirkan tujuan awal, memasukkan pelajar dan bermain. Alhamdulillah beberapa hari ini sudah terpakai Pak. Saya sudah mau mengerjakan dan saya juga sudah mau masuk pelajar terus. Bagaimana rasanya? Apakah sudah lebih baik? Alhamdulillah lebih baik dari kemarin Pak. Itu dari Irsyad. Jadi sedikit Bapak lebih kembali bahwa misalnya Irsyad itu adalah jenuh terhadap pembelajaran. Di Irsyad itu malas belajar, jenuh, gampang bosan, dan banyak beberapa tanggapan saran dari teman-teman kelompok yang kepada Irsyad terkait permasalahan Irsyad seperti boleh coba hal yang baru, jangan berpatokan di situ. Itu dari pertemuan kita sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan. Kita sepakati dulu apakah kita akan membahas permasalahannya. Adakah saran dari teman-teman? Oke, dari Bapak. Karena Bapak melihat yang urgensi itu dari permasalahannya Aco terkait motivasi belajar yang berkurang. Oke, apakah kita sepakat? Sepakat. Boleh mungkin Aco ceritakan terkait permasalahan yang Aco alami terhadap motivasi belajar yang berkurang, kurangnya motivasi belajar. Jadi akhir-akhir ini semenjak mulai awal semester 3 itu saya rasa motivasi belajar saya itu menurun. Saya jadi rasa malas belajar. Kalau ada tugas biasa saya tunda-tunda terus, sehingga pas hari-harinya data kerja sudah. Itu Pak masalahnya saya. Oke, berarti namun ini memang kurang sekali dalam motivasi diri ya. Jadi karena kita sudah di akhir kegiatan dan sesuai kontraknya kita 6 kali 45 menit. Jadi ini Bapak ingin menanyakan pesan dan kesan selama beberapa pertemuan yang kita lewati. Boleh mungkin dari Cok. Baik, karena saya sangat baik dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Karena saya sangat baik. Di sini saya bisa belajar mengetahui bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar dari saran teman-teman. Jadi saya mulai mencoba hal itu. Terus pesan saya, mungkin saat kita mendapat atau masalah motivasi belajar itu kita lebih bisa mengingat tujuan awal kita supaya lebih termotivasi lagi. Irsyad. Saya selama mengikuti kelompok 2 kali ini saya merasa saya juga banyak mendapatkan ilmu baru, cara belajar baru, motivasi belajar baru. Pesan saya, cara berikutnya masih ada konseling seperti ini Pak. Nah, Arya. Baik, pesan saya alhamdulillah cukup baik. Pesan saya untuk Aco, semoga lebih rajin lagi untuk belajar. Nafikran. Kalau pesan saya juga sangat baik Pak, karena banyak ilmu baru yang dapat pada konseling ini. Dan juga pesan saya untuk teman-teman yang sudah diberikan masukan-masukan terkait masalahnya, semoga dapat berubah. Baik Pak, dari saya kesan saya sangat baik dan juga pesan saya sudah mewakili teman-teman sebelumnya mengenai fasilitas dan lain-lain Pak kembali. Selanjutnya Nadira silakan. Pesan saya itu sangat baik sekali. Dan untuk pesan saya untuk teman-teman semuanya tetap semangat menjalani kuliah. Baik, itu beberapa pesan dan kesan selama kita melakukan pertemuan. Alhamdulillah sangat baik. Oke, baik, karena masih ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Jadi Bapak akan mengalihkan ke konseling individu. Apakah sepakat? Sepakat. Oke, nanti Bapak kirimkan undangan terkait konseling individunya. Pak, Oke. Ya, karena kita sudah di
akhir kegiatan, langkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Mungkin teman saya juga. Oke, Saya, Pak. akan ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri konseling kelompok pada pagi hari ini, yang baik kita berdoa menurut kepercayaan dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Amin. Yaitu baik Bapak ucapkan banyak terima kasih karena sudah mau berkontribusi bersama dalam kegiatan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi